Saya kira di episode 2 ini kita akan bisa melanjutkan adegan yang cukup menggoda sebagai pencuci mata. Namun ternyata kita mendapatkan cerita yang cukup serius dalam rangka untuk membeli Roxanne, sang budak impian dari Michio. Meskipun dalam cerita di episode ini memang terlihat cukup banyak informasi yang akan sangat membantu para penonton untuk mengerti skill dan jalur cerita yang akan sering dipakai di masa depan nanti. Selamat datang di pembahasan anime, dan sekarang saya akan membahas anime Isekai Meikyu de Harem wo episode kedua. Di episode keduanya ternyata ada cerita yang cukup aneh langsung saja diperlihatkan di awal episode, yang menunjukkan ada seorang anak yang mirip dengan Michio, karena memang itu sepertinya anaknya Michio asli, dimana hal ini terjadi di masa depan dan ada cerita tersembunyi yang belum atau memang tidak diceritakan mengenai anaknya ini. Jadi cuman sekedar flashback aja, dan saya akan menjelaskan sedikit karena ada bukti-bukti yang langsung dijelaskan di flashback ini. Di awal episode memang langsung diperlihatkan mengenai sebuah adegan dengan suara Roxanne yang menceritakan mengenai adegan yang mungkin akan terjadi di masa depan, di mana hal ini menceritakan mengenai Michio yang kembali ke desa tempat pertama dia tersummon ke dunia itu, dan dia datang ke sana bersama dengan para budak haremnya, yang dimana kita bisa melihat semua hasil budak yang sudah dia beli dan jadikan harem dalam kehidupannya. Tentu para harem ini memang memiliki skill mereka masing-masing dan memiliki kemampuan untuk bertarung dalam dungeon. Masalah utama dalam adegan ini adalah ketika kita sebagai penonton belum tentu bisa bertemu dengan mereka semua dalam satu season ini, yang akan sangat disayangkan sekali sebenarnya. Namun dengan begitu, memang kita bisa jadi melihat kira-kira di masa depan siapa saja budak yang akan dibeli oleh Michio nantinya setelah Roxanne. Jadi kita bisa melihat banyak perempuan dari banyak ras, atau lengkap ya rasnya, dari demi-human hingga manusia juga. Tentu dengan bentuk badannya yang juga mantap. Terutama si Roxanne dan si cewek berpakaian merah yang tidak terlihat mukanya, tapi kita bisa melihat mukanya pada saat lagu opening. Jadi ya, dalam pembukaan ini juga mereka setelah melihat kandang kuda, mereka bisa melihat sebuah anak yang mirip dengan Michio. Hal ini membuat banyak penonton cukup kebingungan dengan apa yang terjadi di sini. Seharusnya kita sudah bisa mengerti mengenai apa yang terjadi, karena latar belakang adegan flashback ini berlatar setelah 10 tahun Michio datang ke dunia itu dan langsung bisa menyelamatkan sebuah desa setelah dia bangun. Di sini sang anak bernama Mio dengan bentuk wajah dan warna rambut yang mirip-mirip dengan Michio itu sendiri, dan dia pun berumur 9 tahun. Jadi memang sudah sangat terlihat bahwa ini adalah anak dari Michio itu sendiri. Bukti lainnya terdapat pada sebuah flashback Michio yang pernah berhubungan intim dengan perempuan saat dia sudah menyelamatkan desa itu. Namun masalahnya adalah ketika dia sedang berhubungan itu tidak pernah diceritakan di episode awalnya sekalipun. Makanya kita sebagai penonton agak pusing sendiri ya jadinya. Namun untungnya Michio yang menyadari bahwa itu adalah anaknya, dia langsung menghampirinya dan memberikan sebuah pedang untuk menjadi kenang-kenangan pada anaknya yang tidak mengenal ayahnya sendiri. Apalagi si ibunya udah bilang ayahnya sudah meninggal saat dia lahir. Jadi mungkin hal ini tidak akan berpengaruh pada cerita utamanya yang memang kelihatan hanya sebagai pemanis cerita aja sih, kayaknya menurut saya untuk cerita flashback satu ini. Setelah flashbacknya, ini baru deh kita kembali ke masa utama Michio yang ingin membeli Roxanne dan bingung mau melakukan apa. Di sini memang terlihat Michio itu sudah diberikan saran oleh sang penjual budak untuk melakukan perjalanan ke labirin, yang dimana akan sangat membantu dirinya mendapatkan uang untuk keuntungannya sendiri. Labirin itu sebenarnya sama seperti dungeon ya teman-teman, karena jika Michio bertempur dengan monster, dia akan mendapatkan drop yang nanti barang dropnya akan bisa dijual ke guild petualang. Sama seperti cerita Isekai pada jalurnya. Tetapi selain melawan monster, Michio bisa dengan mencari uang atau dana dengan cara lain, yaitu dengan cara memburu bandit yang sudah menjadi buron, dan dia akan mendapatkan hadiah yang lebih besar daripada berburu monster level rendah. Tetapi hal itu bukan berarti hal yang baik, karena jika Michio ingin terus berburu bandit, dia mungkin malah akan menjadi target dari bandit yang ingin membebaskan dendamnya. Hal ini sudah terlihat buktinya pada saat ending episode ini, di mana ada mayat bandit yang terpampang di depan gerbang kota yang membuat Michio sendiri mengerti bahaya dari berburu bandit di dunia itu. Setelah berpikir panjang, akhirnya Michio memilih untuk masuk ke labirin dalam rangka untuk melatih gaya bertarungnya dan melihat respon
drop item yang dijual ke guild petualang. Setelahnya, di sini Michio pun berpikiran untuk mencari pedang yang ada di blacksmith kota sebagai pajangan pertama saja. Karena tidak mungkin kan si Michio ini akan memakai Durandal terus di depan umum. Jadi makanya dia berpikiran untuk mencari pedang sebagai pajangan saja. Dan ada yang unik nih dari cara Michio milih pedang di sini. Karena kita bisa melihat ada sebuah tampilan interface pada pedangnya yang menandakan bahwa pedang tersebut bisa di-enchant dan memiliki skill nantinya jika di-enchant dengan batu khusus atau kemampuan khusus seharusnya ya, begitu. Ketika sedang berjalan menuju labirin pun, di sini Michio bisa melihat ada sekelompok petualang yang baru saja muncul dari sebuah portal atau gate, namun di luar labirin saja. Tentu ketika Michio masuk pun, dia jadi memiliki tambahan job atau class sebagai penjelajah, dan dia mendapatkan sebuah skill di mana dia bisa menggunakan kotak barang atau inventory yang sudah biasa didapatkan. Namun selain itu ada yang unik nih, yaitu adalah skill yang bernama Dungeon Walk yang berfungsi untuk Michio ini berpindah dari tempat ke tempat lain, namun hanya di dalam dungeon saja atau di dalam labirinnya saja. Dan skill ini sekilas memiliki kesamaan dengan warp, ya cuman hanya bisa di dungeon saja kalau dungeon walknya. Tapi tenang aja, dia memiliki skill warp yang dimana memang bisa membuat dia bisa berpindah dari tempat mana saja, seperti penginapannya yang bisa berpindah langsung ke dalam dungeon tempat terakhir atau tempat tujuan yang pernah didatangi. Setelahnya baru deh dia mencoba untuk melawan monster yang ngasih level rendah dan mencoba semua skill barunya seperti overwhelming yang membuat musuhnya terlihat seperti melambat, namun hal ini tiba-tiba membuat Michio menjadi lemas dan tidak bersemangat. Tetapi untung saja dalam keadaan ini Michio langsung mengerti bahwa alasan kenapa dia menjadi lemah itu adalah kadar MP-nya yang menurun setelah menggunakan skill. Karena skill overwhelming sendiri ditentukan dari besaran banyaknya lawan yang ada di sekitarnya ketika sedang dilawan sama Michio. Karena skill overwhelming sendiri menggunakan MP sesuai dengan besaran lawan yang sedang dilawan oleh Michio. Nah, baru setelahnya ketika dia sedang beristirahat, dia menemukan sebuah ruangan rahasia di mana dia harus melawan seluruh monster yang ada di situ. Namun untung saja, dia bisa melawan semuanya hingga mendapatkan banyak drop dari para monster yang sudah dia lawan. Pas saat pulang pun, kita bisa melihat juga akhirnya adegan yang sudah saya ceritakan mengenai bandit yang ada di depan gerbang kota, di mana ada bandit yang akan mencari pemburu bandit untuk membalaskan dendamnya yang membuat Michio jadi ingin mengambil resiko untuk memburu bandit yang berharga tinggi agar dia bisa membeli Roxanne dari hasil berburu banditnya nanti. Meskipun resikonya akan cukup tinggi, namun akan tetap dilakukan oleh Michio karena mungkin di episode selanjutnya kita akan bisa bertemu dengan Roxanne lagi yang sudah dibeli sama si Michio. Seharusnya ya, karena sudah 2 episode skill semua sudah diceritakan di episode 2 ini, yang seharusnya untuk episode depan kita bisa melihat pertarungan antara Michio dengan bandit target yang sedang diburu olehnya. Tentu kita juga harusnya sudah bisa melihat Michio sudah berhasil membeli si Roxanne. Harusnya ya, mudah-mudahan seperti itu. Oke, itu pembahasan mengenai Isekai Mekyude Harumo episode kedua. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silakan di like videonya dan subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai episode kali ini. Tulis komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you for watching and bye-bye.